Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Kreasi V. Pada video kali ini saya membagikan cara membuat buket yang isinya jilbab dan sarung. Ini sarungnya, saya memakai sarung Wadimor seri manik-manik ya teman-teman. Ini motifnya cantik sekali. Untuk link pembelajarannya teman-teman bisa melihat pada deskripsi. Pertama kita akan membentuk jilbabnya. Jilbabnya ini satu lembar akan saya bentuk menjadi 2 buah bunga. Ini bunga pertama ya teman-teman. Untuk satu bunga saya akan membuat sebanyak 5 kelopak bunga. Ini sudah terbentuk 5 kelopak bunga. Kemudian tengahnya ini saya beri gumpalan plastik yang dibungkus dengan kain jilbab. Selanjutnya, tata kelima kelopak bunga mengelilingi gumpalan plastik. Usahakan membuat bunga seperti ini pada bagian tepi jilbab ya teman-teman, agar dari satu lembar jilbab kita bisa membentuk 2 buah bunga. Selanjutnya ikat dengan menggunakan tali. Saya menggunakan tali rafia ya teman-teman, karena ikatan tali rafia kuat dan harganya ekonomis. Ini bunga pertama sudah jadi. Selanjutnya dari sisa kain jilbab kita membuat bunga yang kedua. Kemudian ini sarungnya. Untuk sarung akan saya bentuk menjadi kipas. Letakkan lipatan kertas pada lipatan kain sarung, kemudian lipat menjadi kipas. Ini karena space-nya sedikit ya untuk buket ya teman-teman, jadi sarungnya hanya saya bentuk kipas. Beda dengan apabila kita membuat hantaran. Hantarannya tentu tempat lebih luas daripada membuat buket. Kalau membuat buket, tempatnya lebih terbatas, jadi bentuknya sedikit-sedikit asalkan isinya kelihatan. Kemudian ini ikat dengan menggunakan tali. Selanjutnya kita tata sarung dan 2 buah bunga dari jilbab. Ikat dengan menggunakan tali, kemudian ini sisa kainnya kita masukkan pada potongan kardus ya teman-teman, untuk dijadikan sebagai pegangan buketnya. Ini sudah jadi bentuk dasar dari buketnya. Untuk selopennya saya menggunakan selopen berwarna hijau. Ini kartunya sudah saya print pada kertas buffalo berwarna putih. Kemudian rekatkan pada tusuk sate dengan menggunakan isolasi. Kemudian saya tusukkan di antara sarung dan jilbab. Selanjutnya ini selopen pertama ya teman-teman, kita akan membuat buketnya. Potong selopen pertama sesuai kebutuhan. Ini karena agak tinggi, jadi saya ukur dulu kebutuhan buketnya, kebutuhan selopennya menyesuaikan dengan buketnya. Kemudian ini saya potong menjadi 4. Untuk tingginya tadi disesuaikan dengan tinggi buket yang teman-teman buat. Jadi tidak ada patokan khusus ketika kita memotong selopen, karena setiap buket hasilnya berbeda ukurannya. Maka kebutuhan selopennya pun juga berbeda. Ketika memotong selopen seperti ini, usahakan pas sesuai dengan ukuran buketnya. Ini satu potong saya letakkan sebagai dasar dari buket. Jadi ketika memotong selopen jangan terlalu besar
dan jangan terlalu kecil. Ini potongan kedua dan ketiga saya letakkan pada kanan dan kiri selopen yang pertama tadi. Jadi memotong selopennya jangan terlalu besar ya teman-teman. Karena apabila terlalu besar kita akan pertama akan kerepotan ketika menatanya. Yang kedua tentu boros selopen akan menambah biayanya. Begitu juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil tentu hasil dari buketnya tidak cantik. Potongan yang keempat kita sisihkan dulu ya teman-teman. Ini potongan dari yang pertama tadi. Pada bagian ini kita membutuhkan agak lebar ya teman-teman, agar terbentuk seperti mangkok. Oke, kita letakkan pada kanan dan kiri buket. Ini agar tertutup bagian belakangnya dan bawahnya terbentuk seperti mangkok. Oke, kemudian kita mengambil selopen kedua ya. Ini saya bagi menjadi dua. Untuk satu buket ini saya membutuhkan 3 selopen, tapi ada kelebihannya. Jadi dua selopen lebih sedikit. Oke, kemudian ini yang setengah selopen saya lipat menjadi 2. Saya potong menjadi 2. Ini saya tata pada bagian kanan dan kiri. Ini pada bagian samping ini agak lebar karena buketnya ini agak tebal ya teman-teman. Beda dengan apabila kita membuat buket snack atau uang yang ketebalannya tidak setebal ini pada bagian pegangan buketnya. Jadi bagian samping kanan dan kiri, kalau kita membuat buket dengan pegangan agak tebal seperti ini, kanan dan kiri membutuhkan selopen yang lebih lebar. Apabila selopen kanan dan kiri sudah agak naik ke atas ya teman-teman, seperti pada video saya ini, selanjutnya kita tutup bagian depan dengan menggunakan kertas tisu. Ini lipat segi 4, kemudian cubit bagian tengah, kita lipat seperti pada video, kemudian rekatkan pada bagian depan buket. Ini fungsinya untuk menutupi kardus pada pegangan dan agar buket yang dihasilkan lebih gembul. Ini potongan selopen yang kecil-kecil saya letakkan di bagian depan kertas tisu. Ini potongan selopen yang kecil-kecil bisa dimanfaatkan untuk mengisi bagian depan dari buket, sehingga buketnya kelihatan lebih gembul dan kita bisa memanfaatkan potongan selopen yang kecil-kecil. Ini selopen setengah tadi, yang selopen kedua ya teman-teman. Saya ukur lebih pendek dari selopen yang ditempelkan terakhir pada samping kanan dan kiri. Kemudian ini dipasang pada bagian kanan dan kiri buket. Ini juga berfungsi untuk menutupi potongan sambungan selopen yang kecil-kecil di depan tadi ya teman-teman. Ini ada sisa potongan selopen yang terakhir barusan. Ini saya tata pada bagian depan buket. Jadi ketika kita membuat buket, potong selopen sesuai dengan kebutuhan. Asalkan langkah-langkahnya betul. Jadi kita memotong selopen sesuai kebutuhan.
akan dapat mengirit penggunaan selopen. Ini selopen ketiga ya teman-teman, saya potong sesuai dengan tinggi pegangan buketnya. Kemudian ini setelah dicoba ada kelebihan, saya potong. Kelebihannya saya gunakan untuk menutup bagian bawah pegangan buket. Saya tutup bagian pegangan buket dengan selopen yang sudah disiapkan. Rekatkan dengan menggunakan isolasi. Pastikan saat menutupnya rapi ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada potongan kecil dari selopen. Kemudian ini saya tutupkan pada bagian depan, kanan, dan kiri. Oke, buketnya sudah hampir jadi ya teman-teman. Dari 3 selopen ini tersisa potongan selopen seperti ini, lumayan lebar ya teman-teman. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan buket selanjutnya. Oke, kemudian ini kita akan membuat pitanya. Pertama, tutup bagian sambungan selopen pada pegangan buket dengan menggunakan pita. Di sini saya memakai pita berwarna silver agar buket lebih kelihatan mewah. Ini pada sambungan-sambungan ini kita lem ya teman-teman untuk memastikan sambungan selopennya tertutup rapat. Jadi isolasinya tidak kelihatan karena tertutup dengan pita. Oke, ini sudah tertutup keliling, kemudian potong. Selanjutnya ukur kebutuhan pita, menjuntai ke bawah dan ke atasnya. Kemudian untuk rangkaian pita ini saya membuat 3 kali bolak-balik ya teman-teman. Sesuaikan saja dengan buket teman-teman. Apabila ingin lebih gembul lagi, bisa membuat 5 kali bolak-balik. Kemudian potong, pita menjuntai ke bawah. Samakan dengan sisi yang satunya. Kemudian lipat pada bagian tengah. Gunting segitiga pada bagian kanan dan kiri. Jangan sampai pitanya terputus ya teman-teman. Kemudian ikat pada bagian tengah dengan menggunakan pita. Oke, mudah sekali. Selanjutnya kita tempel rangkaian pita pada pegangan buket. Buket ini akan dijadikan sebagai kado pernikahan customer kami. Oke, mudah-mudahan buket ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Teman-teman bisa membuat buket sendiri di rumah. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Buket jilbab dan sarung sudah jadi. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe Kreasi V. Sampai jumpa lagi dengan Kreasi V berikutnya. Terima kasih.